Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan menjelaskan materi tentang kategorisasi subjek. Ya, semuanya silahkan mengikuti video ini sampai akhir dan juga silahkan Anda untuk membuka dulu Google Classroom karena di dalam Google Classroom sudah saya berikan beberapa materi ya dan juga panduan untuk penyusunan skala di akhirnya nanti. Oke, kalau sekarang materi yang akan kita bahas adalah tentang kategorisasi subjek. Oh ya, ini yang ada di layar Anda ini, saya ingin menjelaskan di sebelah kiri yang besar ini, ya, itu berarti slide-nya ya. Kemudian yang bawah saya ini adalah contoh file yang saya upload. Di situ Anda bisa melihat kecil ya, memang bentuknya kecil tapi tidak apa-apa. Nanti saya akan coba untuk melihat apakah kalian ada pertanyaan atau tidak selama kuliah ini ya, selama video ini nanti saya lihat apakah ada pertanyaan tidak, saya lihat dari layar itu. Dan juga nanti mungkin bentuknya adalah WhatsApp ya. Oke, kita menuju ke slide ya, menuju ke slide. Oke, materi tentang kategorisasi subjek silakan diperhatikan apa yang akan kita bahas. Pertama tentang pengantar, kedua tentang prinsip membuat kategori, 3 dan 4 adalah praktek. Ya, dan yang kelima, kalau waktunya masih ada, nanti akan saya coba menjelaskan tentang normalisasi data. Bagaimanakah kemudian menguji normalitas data. Oke, coba Anda buka dulu file SPSS yang saya upload di Google Classroom. Bentuknya adalah SPSS, jadi Anda silakan buka dulu. Nanti kita bisa latihan di sana ya, supaya tidak lama saja nanti. Oke, pengantar. Mengapa sih kategorisasi itu diperlukan? Kira-kira diperlukan atau tidak kategorisasi itu? Gimana? Apa tujuannya dari kategorisasi? Apa? Silakan Anda tulis di komentar atau di WhatsApp ya. Nanti saya akan mencoba untuk menjawabnya. Ya. Jadi, mengapa kategorisasi itu diperlukan atau apa yang menjadi tujuannya? Ya. Ini tidak lain tidak bukan adalah supaya kita itu tahu kok subjek kita itu siapa. Jadi untuk menjawab pertanyaan siapa subjeknya, bagaimana karakteristiknya, mengapa memilih mereka, dan bagaimana sebarannya. Sehingga dibutuhkan namanya kategorisasi subjek supaya membantu pembaca mendapatkan informasi terkait deskripsi subjek secara utuh dan mendalam. Nah, tujuan dari kategorisasi subjek itu adalah pertama ingin melihat sebarannya. Jadi sebaran subjek itu dalam satu kurva normal, yaitu seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengetahui berapa frekuensi masing-masing dari kategori itu. Ini kan kurva normal ya. Ini kurva normal itu akan bergerak dari sedang dari bawah kemudian naik ke atas kemudian turun. Oke. Nah, sekarang prinsip membuat kategorisasi itu seperti apa? Yang pertama adalah kita perlu untuk menetapkan kriteria awal dulu. Jadi asumsinya skor subjek itu terdistribusi normal, gitu ya. Kalau waktunya ada nanti saya akan membahas tentang distribusi normal ya. Intinya adalah pokoknya subjek itu dia merata. Nah, dibagi menjadi kriterianya itu ada 3 atau 5 kategori. Kalau 3 kategori berarti nanti kategorisasi subjek dalam tingkatan tinggi, kemudian sedang, kemudian rendah. Atau 5 kategorisasi, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Nah, juga kita perlu memastikan alat ukur kita itu telah tervalidasi. Nggak lucu dong, kita sudah melakukan kategorisasi, ternyata skala kita itu belum valid. Ya, ini sebatas pengetahuan saja. Jika data berdasarkan variabilitas, maka pembagian subjek itu bisa dikelompokkan, dikategorisasikan menjadi median. Kalau median itu berarti ada 2 kelompok. Kalau kuartil, ya berarti 4 kategori. Desil berarti 10, persentil berarti 100. Ya. Nah, sekarang sebaran standar deviasi. Ya. Standar deviasi itu berarti bagaimanakah kemudian kita melihat secara utuh. Ya, di sana ada namanya kategori rendah, ya, dan juga ada kategori sedang serta kategori tinggi. Coba Anda perhatikan di sini ada berapa pembagian.
Ada? Ada berapa? Ya. Ada 1, 2, 3 ya, rendah, sedang, tinggi. Ya, ada 1, 2, 3, ada 3 pembagian. Ini kalau dipotong berarti berapa? Dipotong lagi berarti jadinya seperti ini. Sangat rendah atau 1 dan 2, kemudian sedang, tinggi, kemudian 4, 5 itu tinggi dan sangat tinggi. Jadi pembagiannya bisa 3 kategori atau 5 kategori. Ya, distribusi normal terbagi menjadi 6 bagian. Kok bisa 6? Kan tadi katanya 5 atau 3, Pak. Coba dihitung saja. Kan berarti kan dihitungnya mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dibaginya kan mulai dari situ. Ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, gitu ya. Nah, jadi 3 atau 5 kategori, tapi pembagian standar deviasinya ada 6. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh rumusnya kategori dan juga baik itu yang 3 maupun yang 5. Ya. Ini rumus ini Anda harus hafal, atau kalau misalkan nanti mau membagi kategorisasi harus seperti ini. Ya. Skor total X ini adalah skor totalnya. Dan lihat dari hasil analisis Anda berapa skor totalnya. Kemudian ini min hipotetiknya, ya, min hipotetik, dan ini adalah standar deviasi hipotetik. Nah, sekarang saya akan menuju ke langkah perhitungan. Pertama, tadi saya minta Anda untuk membuka data latihan ya. Jadi Anda apakah sudah membuka data latihan atau belum? Kalau belum berarti silakan dibuka dulu data latihannya, ya. Kemudian, oke. Setelah dibuka data latihan, nanti di sana Anda hitung, ada berapakah jumlah item dalam skala itu. Ada berapa coba? Ya. Setelah Anda hitung, ternyata di sana ada berapa? Dicek dulu skor respon jawaban terendahnya berapa, tertinggi. Baru kita akan tahu, ternyata jumlah itemnya ada 15, skornya ternyata ada 1 sampai dengan 5. Berarti respon jawaban terendahnya ada 1, tertingginya ada 5. Gitu ya. Oke. Kemudian ini adalah contoh hitungannya. 15 kali 1. X min. X. X itu apa tadi? Apa? Yang terendah. Ya, jumlah item terendah. Kemudian X maksimal. Nah, dikali 5 kan? Berarti 75. Range-nya berarti berapa? 75 kurangi 15. Ya, 60. Kemudian min-nya 45. Dapatnya dari mana? 75 plus 15. Ya, 75 ini maksimal ini loh. Ditambah 15. Dibagi 2. Karena min itu kan bagi 2 tadi kan? Kemudian standar deviasi range-nya 10. Dapatnya dari mana? 60. 60 dapatnya dari mana? Range. 60 ini dapatnya dari range, dibagi 6. Bagi 6. Ini biar lebih jelas ya. Jadi 60 dibagi 6. Jadinya 10. Nah, gunakan skor min dan data dan SD ke dalam rumus kategorisasi subjek. Jadi ini contoh perhitungannya ya. Sementara ini adalah rumusnya tadi. Oke. Nah, kemudian ini kita akan coba untuk menghitung. Ya. Nah, sehingga hasilnya akan jadi 3 kategorisasi. Ya, kalau misalkan X-nya itu dia kurang dari 35, berarti dia masuknya rendah. Kalau X-nya itu antara 35 atau kurang dari 45, kalau 35 berarti masuk, maka dia 55, ya, berarti dia masuk kategori sedang. Berarti kalau dia lebih dari sama dengan 55, berarti 55 masuk ya. Jadi dia masuk kategori tinggi. Ya. Jadi 40 berapa? 40 47 itu masuk kategori tinggi. Gitu ya.
Oke, kemudian sekarang bagaimanakah cara mencari pendamping hidup? Bagaimana cara mencari frekuensi? Hitung berapa jumlah subjek pada masing-masing kategori dengan mengacu pada batasan skor X. Dan yang kedua, hitung berapa persentase dengan cara N garis miring N besar kali 100%. Buat kesimpulan dan interpretasi skor pada masing-masing kategori. Ini, coba Anda kerjakan. Ini berapa? N-nya berapa coba? Ya. Bagaimana kita bisa mencari tahu N? N itu rumusnya adalah N kecil dibagi N besar kali 100%. Itu untuk persentase ya, untuk persentase. Kalau untuk mengetahui N-nya berarti bagaimana? Oke. Nah, kalau misalkan datanya itu hanya di bawah 100 ya, atau mungkin 30-an, kita bisa menghitung manual. Enak. N-nya kita tahu, persentasenya kita juga tahu. Tapi kalau bayangkan kalau datanya itu ratusan. Sehingga kalau menghitung manual seperti ini itu sangat susah sekali nanti kita. Ya. Sangat kesusahan sekali. Sehingga kita perlu untuk melakukan praktek menentukan kategorisasi menggunakan SPSS. Kalau datanya banyak nanti lebih enak. Kita tidak menghitung manual. Ya. Nah, sekarang buka SPSS tadi ya, SPSS yang tadi saya minta. Anda klik di situ transform ya, kemudian masukkan total score ke kotak sebelah kanan. Oke, nanti akan tampil seperti itu tampilannya. Pada output variable isi nama ya, pada name variabel baru misal kategori state atau underscore agresivitas. Klik all and new values. Oke. Nah, setelah itu ketik angka 1 pada value 1 di new value, dan nomor 6 klik ring lowest stroke value pada all value. Yang ketujuh isi dengan skor X kategori rendah dikurangi 1. X kurang dari 35 berarti berapa? 34. Ya kan? Tadi kan 34, 5. Dikurangi 1 berarti 34. Klik add. Ini untuk kategori rendah. Kenapa kok tidak 35? Karena skor 35 sudah masuk kategori sedang kan tadi. Sementara kategori rendah itu berarti di bawah atau kurang dari 35. Ini loh. Jadi kan ini kan tabelnya. Rendah 35. Oke. 35 itu sudah masuk kategori apa? Rendah. Maaf, 35 masuk kategori sedang ya. 35 sudah masuk kategori sedang. Kan ini ada sama dengannya soalnya. Ini ada sama dengannya. Oke, sekarang yang sedang. Ketik angka 2 pada values di new value, kemudian klik ring pada all value, kemudian isi dengan skor X kategori sedang. 35 dan 54. Klik add. Kenapa kok 54? Kok tidak 30? Kok nggak 55? Karena 55 sudah masuk kategori tinggi. Ya kan? Sudah sama dengan di sini. Oke. Continue ya. Kemudian jangan continue. Balik dulu. Nah, sekarang kita akan membuat kategori tinggi. Ya, kategori tinggi sama prosesnya, cuman kita tulis di sana adalah 55 saja. Ya, value 3. Setelah itu semuanya selesai, lalu klik add dan continue. Nah, klik change and OK. Cek output. Outputnya seperti apa? Anda lihat di SPSS ya. Tampilannya di SPSS. Ternyata di sana apa hasilnya? Tidak berubah sama sekali kan? Tapi yang menarik adalah ya, Anda lihat di data view, bukan di hasil ya. Di data view ternyata di sana ada tambahan tabel baru yaitu kategori underscore agresivitas. Nah, ini kita akan melihat berarti di kolom ini ya, kategori subjek sudah dibagi menjadi 3 kategori. Kalau angkanya 1 berarti dia rendah, kalau angkanya 2 berarti dia sedang, ini loh. Kalau angkanya 3 berarti dia tinggi. Desimal bisa dihilangkan, Anda sudah tahu caranya ya. Oke, gitu ya. Oke, kemudian klik variable view di kiri bawah. Ini.
Lalu klik kotak pada kolom values, lalu beri values label untuk mengubah kode label 1, 2, 3 menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Saya klik aja, nanti yang 1 berarti diganti rendah, 2 diganti sedang, 3 diganti tinggi. Anda pernah mengerjakan seperti ini, jadi santai saja. Kalau lupa ya dibuka-buka lagi, gitu ya. Oke, praktek menghitung frekuensi pada SPSS, jumlah subjek dan persentase. Nah, untuk menghitung berapa N jumlah subjek dan persentasenya, kita perlu menggunakan cara berikut ini. 1. Klik Analyze, Descriptive Statistic Frequencies, lalu masukkan variabel baru, yang tadi, kategori underscore agresivitas, lalu klik OK. Lalu lihat outputnya. Nah, di sana yang Anda harus pindahkan adalah kategorisasi agresivitas ya. Nah, ini tampilannya seperti ini di hasilnya nanti. Di sana ada statistik dan ada kategorisasi agresivitas. Ya. Jadi kalau misalkan diinterpretasi dalam laporan nanti, contohnya seperti ini. Berdasarkan perhitungan statistik hipotetik, pada tabel di samping dapat diketahui bahwa terdapat 10 subjek yang diikutkan uji skala agresivitas. Nih, dapatnya dari mana? Sini, 10. Ini 10 subjek. 30% subjek berada pada kategorisasi skor rendah, 60 subjek berada pada kategori skor sedang, dan 10 subjek berada pada kategori prestasi tinggi. Di sini. Ini 30, 90, 100 ya. Atau dari sininya, kita bisa melihatnya dari sini. 30%, 60%, 10%. Jadi, lihatnya dari persen ini. Kalau ini kumulatif persennya, tapi kalau ini persennya. Totalnya adalah 100%. Gitu ya. Nah, ini contohnya saja. Ya, kalau misalkan nanti Anda menulis di panduan, contohnya seperti ini. Jadi kalau Anda harus mencantumkan normanya dulu, ya, normanya, kemudian distribusi kategorisasinya, gitu ya. Oke, sudah selesai. Anda saatnya untuk cek, dan kalau misalkan nanti sudah selesai, silakan Anda untuk dikerjakan, dikoreksi lagi. Kalau misalkan sudah selesai semua, berarti Anda bisa mengupload. Oh iya, untuk minggu depan, ya, minggu depan Anda harus presentasi. Lihat silabus, nanti Anda tahu ada apa saja yang harus. Ini video saya kok goyang-goyang. Oke, nanti Anda akan tahu apa yang harus dipresentasikan. Gitu ya. Jadi jangan lupa untuk baca silabus. Tetap jaga kesehatan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.